salah satu cara yang baik untuk merenungkan Injil Tuhan adalah dengan menempatkan diri sebagai bagian dari kisah Injil yang diwartakan kepada kita. Karena itu baguslah setiap kali kita membaca kisah Injil, khususnya cerita-cerita perumpamaan Yesus, kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebagai siapakah saya dalam kisah Injil ini? Dengan mengambil peran menjadi bagian dari kisah itu, hadir di dalam kisah yang diceritakan Yesus, menjadi bagian di dalamnya, maka Injil itu menjadi sangat hidup karena kita ambil bagian di dalamnya secara langsung. Misalnya contoh perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Di dalamnya ada bapa dan dua anaknya, yang bungsu dan yang sulung. Lalu kita bertanya ketika kita membaca perumpamaan ini, sebagai siapakah saya di dalam kisah Yesus ini tentang anak yang hilang? Apakah saya sebagai anak yang bungsu, yang mengkhianati bapaknya, meninggalkan rumah dan keluarganya? Apakah saya sebagai anak yang sulung, yang merasa diri benar dan tidak mau mengampuni dan memaafkan adiknya? Atau apakah kita menjadi figur bapa yang baik hati? Demikian juga halnya dengan perumpamaan yang lain, perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Sebagai siapakah saya dalam kisah ini? Apakah kita menjadi victim, menjadi korban yang disamun? Apakah kita menjadi orang Lewi yang hanya lewat saja? Atau kita menjadi orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang itu? Dengan demikian, ketika kita ambil peran di dalam kisah itu, maka pesan Injil itu akan sangat bermakna bagi kita. Maka mari kita ambil peran di dalam kisah Injil mengenai perempuan yang berzina yang dibawa kepada Yesus oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka membawa ke bait Allah, tempat di mana begitu banyak orang berkumpul dan mendengarkan firman Allah. Apakah dalam peran ini kita menjadi bagian dari ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah kita menjadi perempuan yang kedapatan berzina, yang jatuh dalam dosa? Atau apakah kita dapat menjadi figur Yesus yang hadir dan membawa damai, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, dan mengampuni? Mari kita menjadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka ini ahli. Mereka itu hebat. Mereka menguasai hukum Taurat. Dan mereka juga cerdik. Mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina ini bukan untuk mencari keadilan. Dikatakan dalam ayat 6, mereka datang untuk menjebak dia, untuk mencoba Yesus. Untuk mencelakakan Yesus dengan menggunakan kesalahan orang lain. Itu kesalahan si perempuan yang kedapatan berzina. Jadi mereka orang-orang yang licik, yang selalu mencari kesalahan orang lain. Karena apa? Karena mereka merasa iri hati kepada Yesus, merasa tersaingi. Karena Yesus telah mengambil popularitas mereka. Orang-orang Yahudi tidak lagi datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi pergi kepada Yesus. Dan mereka merasa sakit hati. Mereka merasa bahwa Yesus itu menentang, melawan mereka. Nah, karena itu mereka cari cara apa saja untuk menjebak Yesus dan menyalahkan Yesus agar ada alasan untuk menghukum dan menghakimi dia. Berikut ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi, mereka tahu bahwa wanita ini telah berzina dan harus dihukum mati. Karena itu mereka datang membawa batu yang siap untuk dilemparkan. Dalam hidup kita harus kita akui banyak sekali batu-batu yang kita bawa. Itulah batu prasangka, kata-kata kasar, kata-kata kutukan yang selalu kita lontarkan. Itu batu-batu yang kita bawa. Rasa iri dan benci itu adalah batu-batu yang kita bawa, yang siap untuk dilemparkan kepada siapa saja yang menurut kita adalah lawan kita, orang yang tidak sependapat dengan kita, orang yang berbeda dengan kita.
Maka kalau ketika kita melihat bahwa ternyata kita adalah bagian dari ahli Taurat dan orang Farisi dalam peranan hidup kita, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, maka pesan Yesus, pesan Injil hari ini sungguh sangat indah bagi kita. Untuk bercermin, untuk berefleksi, untuk masuk ke dalam diri. Karena kita pun sebenarnya berdosa. Kenapa kita harus menghakimi orang lain sebagai yang berdosa? Kenapa kita merasa diri yang paling tahu dan paling benar? Mengapa kita membawa-bawa dalam diri kita prasangka kita, sehingga kemudian kita dengan mudah menghakimi orang lain? Maka pesan Injil hari ini sangat bagus. Para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menyadari itu, lalu kemudian mereka pulang tanpa melemparkan sebuah batu pun. Maka mari kita gunakan masa Prapaskah ini, masa tobat ini untuk bercermin diri, berefleksi bahwa kita pun berdosa dan betapa bahagia kita karena Yesus selalu bersedia untuk mengampuni kita.